Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Herliane Dewi, NIM 1911518 dari kelas pagi B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Sistem Informasi Manajemen di bagian sistem persediaan barang yang terkomputerisasi. Sistem kerja manual di berbagai instansi atau perusahaan di era sekarang dikurangi dan ditinggalkan karena sistem ini banyak memiliki kekurangan, masalah waktu dan tenaga, laporan persediaan barang yang seharusnya dilaporkan kepada pimpinan, dan bagian lain menjadi tertunda. Permasalahan pada sistem manual. Penggunaan komputer dalam proses persediaan hanya sebatas komputerisasi secara manual dan bukan komputerisasi secara otomatis. Selain itu, dengan adanya banyak data yang disimpan dalam komputer, sering menyebabkan kesulitan pencarian data dan pemborosan waktu untuk menampilkan data yang diperlukan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakefisien dalam bidang masalah waktu dan tenaga. Berkomputerisasi. Sasaran dari sistem persediaan yang akan dikembangkan adalah A. Sistem yang harus dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul pada sistem lama. B. Sistem yang akan dikembangkan harus dapat beradaptasi dengan sistem yang sedang berjalan saat ini. Di sini ada diagram alir dokumen sistem lama. Gambaran kerja sistem lama yaitu 1. Bagian gudang mengecek barang yang tersisa, kemudian membuat daftar pemesanan barang. Kedua, bagian gudang meminta persetujuan atas daftar pemesanan barang kepada pemilik. 3. Pemilik menerima daftar pesanan barang dari bagian gudang. Keempat, pemilik menyetujui daftar pesanan barang dan menyerahkan ke bagian administrasi dan keuangan. Kelima, bagian administrasi dan keuangan menerima daftar pesanan barang dari pemilik. 6. Bagian administrasi dan keuangan membuat surat order pemesanan rangkap 2. A. Sop 1 diserahkan kepada supplier. B. Sop 2 dan daftar pesanan barang diarsip menurut tanggal. Ketujuh, supplier menerima sop 1 dari bagian administrasi dan keuangan kemudian diarsip. Kedelapan, supplier menyiapkan barang dan membuat nota pemesanan rangkap 2. A. Nota 1 dan barang diserahkan ke bagian administrasi dan keuangan. B. Nota 2 diarsip menurut tanggal. 9. Ada bagian administrasi dan keuangan menerima dan memeriksa barang dengan nota pemesanan dari supplier, mencatat data stok barang, data supplier, serta membuat laporan barang, laporan supplier, dan laporan pembelian, kemudian mengarsip nota 1 dan menyerahkan kepada bagian gudang. Ke-10, ada bagian gudang menerima barang dan laporan-laporan dari bagian administrasi dan keuangan, memeriksa barang dengan laporan, kemudian menyerahkan laporan-laporan kepada pemilik. 11. Pemilik menerima laporan barang, laporan supplier, dan laporan pembelian kemudian diarsip. Kemudian ada diagram alir dokumen sistem usulan persediaan barang. Pertama, bagian gudang mengecek data barang yang tersisa, kemudian membuat daftar pemesanan barang. Kedua, bagian gudang meminta persetujuan atas daftar pemesanan barang kepada pemilik. Ketiga, pemilik menerima daftar pemesanan barang dari bagian gudang. Keempat, pemilik menyetujui daftar pesanan barang dan menyerahkan kepada bagian administrasi dan keuangan. Kelima, bagian administrasi dan keuangan menerima daftar pesanan barang dari pemilik. Keenam, bagian administrasi dan keuangan membuat surat order pemesanan barang atau SOP rangkap 2. A. SOP 1 diserahkan kepada supplier. B. SOP 2 dan daftar pesanan barang diarsip urut tanggal. Ketujuh, supplier menerima SOP 1 dari bagian administrasi dan keuangan. Kedelapan, supplier menyiapkan barang dan membuat nota pemesanan rangkap 2. A. Nota 1 dan barang diserahkan kepada bagian administrasi dan keuangan. B. Nota 2 diarsip oleh supplier. 9. Bagian administrasi dan keuangan menerima dan memeriksa barang dengan nota pemesanan dari supplier, menginput data supplier, data pembelian, data barang, serta membuat laporan barang, laporan supplier, dan laporan pembelian. Kemudian mengarsip nota 1 dan menyerahkan kepada bagian gudang. 10. Bagian gudang menerima barang dan laporan-laporan dari bagian administrasi dan keuangan, memeriksa barang dengan laporan, kemudian menyerahkan laporan-laporan kepada pemilik. Dan terakhir ada pemilik menerima laporan barang, laporan supplier, dan laporan pembelian kemudian diarsip. Berikut ada diagram konteks dari sistem persediaan barang. Yang pertama, pelanggan memberikan daftar pembelian barang, kemudian didata, lalu supplier menerima surat order pemesanan. Didapatlah nota 1 yang dikirimkan ke administrasi dan keuangan. Lalu didata barang tersebut, kemudian gudang menerima daftar pemesanan barang, lalu dikirimkan ke administrasi dan keuangan yang akan membuat nota 2.
Administrasi dan keuangan membuat formulir pemesanan barang, lalu nota 2 akan diberikan ke pelanggan. Laporan-laporan tadi akan dikirimkan ke pemilik. Kemudian di sini ada data flow diagram level 0, sistem persediaan barang. Pelanggan memberikan daftar pembelian barang, kemudian didata. Gudang melihat data barang dan data supplier. Dataan diberikan ke supplier yang akan dibuatkan surat order pemesanan. Administrasi dan keuangan membuat form pemesanan barang, lalu menerima data barang dan nota. Kemudian data pesanan barang akan dikirimkan dan laporan-laporan tadi diberikan ke pemilik. Jadi, dengan adanya komputerisasi sistem persediaan barang yang diusulkan, diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan dalam hal kecepatan dan ketepatan penyajian informasi. Kelebihan dari sistem berbasis komputer adalah segala aktivitas persediaan dan penyajian data laporan lebih cepat. Untuk terwujudnya suatu sistem persediaan yang berbasis komputer berjalan dengan baik dan lancar, dan agar kinerja sistem dari perusahaan sendiri menjadi lebih baik dan efisien, maka sistem komputerisasi ini segera diterapkan karena memiliki kelebihan dan keunggulan dalam penyampaian informasi, khususnya dalam pembuatan laporan yang dibutuhkan dan waktu untuk pelayanannya menjadi lebih singkat daripada dengan menggunakan sistem manual. Sekian sekiranya hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.